lumbar atau lumbar. Nah, lumbar ini di regio perut kita ada berjumlah 5. Nah, untuk sakral itu 1 dan posisi itu 1. Nah, dia masa jenisnya itu ada aksial dan pendikular. Nah, aksial tadi yang tadi itu tengkorak kita, sternum itu kan ada di dada kita yang keras tuh yang paling depan, yang keras namanya sternum. Kemudian tulang juga, tulang panggul dan juga sakrum. Kemudian apendikularnya sendiri tadi scapula, kemudian ini clavicula ya kalau bentuk. Kemudian ada upper limb, ini yang pada gerak atas atau tungkai atas namanya upper limb. Kemudian ini paha panggul, hip, dan juga tungkai bawah atau pada gerak bawah. Nah, tadi dalam tengkorak itu banyak banget tulangnya, ada occipital, parietal, temporal, frontal. Kita belajar pada particulum ya, sphenoid, ethmoid, maxilla, palatin, dan juga nasal. Satu hidung, palatin itu yang di bawah mulut, yang di atas mulut, mandibula di bawahnya. Kemudian ini yang ada di wajah kita, ini mandibula itu yang membentuk jawlain kita. Ada juga tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang di bawahnya itu ada tulang-tulang peletakan badan, dari sternum, ada dari sterni, lucendron, kita bisa lihat di gambarnya pada tempat juga nanti bisa. Nah, kemudian ini poste itu adalah tulang iga. Ini untuk di bawahnya. Ini bukan jumlah, jadi misalnya ini poste vera itu dari poste 1 sampai 7. Kemudian setelah poste vera itu memang poste spura fixie dari 8 sampai 10. Nah, setelah 8 sampai 10, spura fluctuante sampai 11 sampai 12. Nah, tadi yang vertebra tadi ini cervical 7, coracal 12, lumbar 5, sacrum 1, dan posisi 1. Nah, untuk yang apendikular tadi ya udah dilihat gambarnya. Nah, ini tulang ilium dan ischium ini adalah tulang-tulang di panggul kita yang bentuknya ini ilium dan ischium. Ini nyambung ke tulang femur. Nah, biasanya di sini orang-orang yang setelah menopause itu kan berhubungan dengan hormon dari progesteron dan juga estrogen ya. Hormon tersebut itu bisa mengurangi kadar kalsium dalam darah ataupun kadar kalsium dalam tulang. Makanya orang-orang yang sudah menopause itu biasanya terdapat penyakit osteoporosis atau pengapuran tulang. Nah, biasanya terjadi di sini di tulang femur, karena tulang femur ini adalah tulang yang paling kranial paling berat, yaitu menopang tubuh kita untuk bisa berdiri. Nah, dari sini sampai sini tulang tekanannya sangat tinggi. Makanya kenapa lutut kita itu mempunyai ligamen yang sangat banyak. Ada yang namanya ligamen dan juga ada meniscus atau bantalan. Makanya ketika orang cedera atau ketika orang jatuh kemudian ada sesuatu pada lututnya atau terkena trauma pada lututnya, itu sangat berbahaya sekali. Orang-orang misalnya atlet-atlet yang sudah ACL itu adalah ligamen yang menyusun antara tulang paha, patella di sini, dan juga tulang tibia. Nah, kebayang kalau kita misalnya robek ligamen atau ya para atlet robek ligamen itu, ya mereka tidak bisa merungkuh badannya, karena yang seharusnya fungsi ligamen itu untuk memperkuat ini tidak bisa karena sobek ataupun putus. Nah, sendi, jadi sendi itu disebut juga articulatio. Makanya nama-nama penyakit sendi itu adalah artritis biasanya. Nah, ada 3 strukturnya, ada fibrosa, cartilagous, juga sinovial. Nah, fibrosa ini menghubungkan sendi antara jaringan oleh jaringan fibrosa. Nah, di mana ini biasanya? Nah, fibrosa ini biasanya ada di kepala kita atau di tulang-tulang kepala kita. Nah, kalau misalnya sendi cartilago itu adanya di tulang-tulang cartilago seperti di hidung dan di telinga, dan beberapa juga ada di wajah kita dan di tulang kepala. Nah, sendi sinovial itu sendi yang bisa menggerakkan suatu anggota gerak. Nah, ini contohnya di lutut ya, di sini. Nah, di sini ada sendi ini mana biru, nah, tulang femur, kemudian tibia, ini patella. Nah, ini ligamen yang putih-putih. Nah, bayangkan kalau robek di sini ataupun di sini atau di belakang, itu bisa menyebabkan tubuh manusia itu tidak bisa berdiri.